Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pamela Sani. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan. Pada video kali ini kita akan coba bedah bagaimana saya menghidupkan kembali atau mengaktifkan kembali mobil mainan anak Aki ya, dengan merek Plico, serinya 6800N, dengan model dia kalau nggak salah nih BMW Classic Roadster 507. Mobil ini mangkrak udah sejak tahun 2016 karena memang receivernya ini rusak ya, dan waktu itu rusaknya itu katanya di bagian IC. Sempat saya bawa ke tukang elektro dan tukang servis elektro, dan katanya memang betul IC-nya yang rusak dan susah memang cari IC ini. Waktu itu sempat kita nemu IC-nya, kita ganti, tapi nggak selang beberapa lama dia rusak lagi. Akhirnya saya putuskan untuk mencopot semua receiver box dan saya bikin mobil mainan Aki ini manual, karena memang waktu itu kebetulan si anak yang pakai ini sudah beranjak besar. Saya pikir sudah bisa menggunakan pedal gas. Setelah sekian tahun akhirnya saya membutuhkan lagi mobil ini untuk anak kedua saya yang tentunya masih membutuhkan remote dan receiver. Dan akhirnya saya mencoba browsing-browsing di internet, tanya-tanya dengan kawan-kawan yang hobi mainan RC, dan akhirnya menemukan remote berbasis Bluetooth yang mungkin lebih modern karena dia ada anti kejutnya, yang mana ketika kita coba gas itu tidak langsung RPM normal, tapi RPM-nya dari bawah dulu, jadi si anak tidak kaget. Berbeda dengan receiver bawaannya yang mana dia itu nggak ada anti kejutnya, jadi ketika kita injak gas atau kita tekan maju, dia akan ke RPM yang normal, jadi langsung ngebut gitu kan. Ini bisa membahayakan atau bahkan bikin kaget si anak sehingga tidak mau main lagi. Tapi kalau pakai yang Bluetooth ini, ketika kita tekan gas maju, dia akan mulai dengan RPM yang rendah dulu, baru perlahan menambah kecepatan dan menyesuaikan dengan RPM normalnya. Setelah kita cek di tukang servis, kebetulan baterai ini masih bisa dipakai, dan akhirnya saya putuskan untuk membeli receiver box yang kapasitas 6 volt karena memang bawaan mobil ini adalah kapasitas 6 volt berikut dengan gearbox, dan kebetulan mobil ini bawaannya satu gearbox, dan akhirnya saya tambahkan juga satu lagi gearbox berikut dua dinamo dengan RPM yang sama. Saya pilih yang 18.000 RPM supaya kecepatannya lebih kencang, karena memang bawaannya ini hanya 13.000 kalau nggak salah, 13.000 RPM untuk dinamo bawaannya. Ada dua ukuran dinamo kalau nggak salah ya, 550 itu untuk yang dinamo besar dan 390 untuk dinamo kecil. Dan untuk keterangannya kita bisa lihat di bagian dinamonya itu yang tersembunyi itu ya, ada tulisan tentang ukuran dinamo dan berikut RPM-nya di situ ada. Nah, di dalam receiver box set ini ada tombol ya, ada tuas maju, mundur. Yang kebetulan ini soketnya sama dengan soket bawaan mobil ini, dan ada high low speed ya. Ada juga kunci kontak ya, yang kebetulan ini rumah kuncinya karena bawaannya tidak ada, saya ambil di salah satu panel yang sama seperti ini, dan ini kebetulan lingkarannya sama
dengan rumah kunci yang ada, akhirnya bisa pas saya masukkan ke situ. Itu aja mungkin yang ada di dalam paket penggantian saya, dan untuk yang masih saya pakai adalah aki, baterai ini bawaannya satu gearbox, dan untuk gearbox steeringnya masih saya pakai yang bawaan. Lalu ada voltmeter ya, mungkin ya, voltmeter namanya, itu masih saya pakai, dan untuk soundnya masih ada semua tapi tidak saya aktifkan karena untuk menghemat baterai supaya pemakaian itu bisa lebih lama. Untuk total budget yang saya pakai untuk menghidupkan lagi mobil ini itu kalau nggak salah sekitar 750.000 ya, itu udah berikut ongkir karena saya beli online semua. Dan untuk pemasangannya saya lakukan sendiri berbekal pengetahuan elektronik dasar. Saya coba pasangkan semua walaupun agak terbata-bata karena memang ya lumayan rumit ya, untuk pemasangan kabelnya aja itu kita nggak begitu paham dan harus benar-benar hati-hati, karena kalau sampai salah posisi soket itu takutnya bisa menyebabkan receiver ini konsleting dan rusak gitu kan. Akhirnya saya coba sendiri dengan hati-hati berbekal pengetahuan dasar, juga browsing-browsing di internet dan tanya-tanya di kawan-kawan penghobi RC ini. Alhamdulillah mobil bisa jalan lagi. Dan untuk lebih jelasnya proses pembongkaran, penyepotan perangkat lama dan perakitan kembali, kita cek langsung videonya berikut ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini. Siapkan alat, niat, dan jangan lupa bismillah. Sekarang mobil udah dibongkar, udah dipretelin, dan ini receiver sudah
tidak bisa dipakai. Sekarang tinggal waktunya bersihkan. Sekarang kita bongkar paket pembelian yang saya beli online dan ini sudah datang. Kita coba buka. Ini dia isinya, ada gearbox, lalu ada dinamo, ada kabel set. Ini ada kabel sekaligus tombol-tombol. Oh, ini receiver beserta remote-nya. Saya beli merek WLY yang ini kapasitas 6 volt ya. Ada dua kapasitas, ada 6 volt, ada 12 volt kalau nggak salah ya. Pilihan saat saya membelinya. Karena semua spare partnya sudah datang, sekarang tinggal waktunya kita pasang. Alhamdulillah untuk pemasangan kabel sudah beres, walaupun sedikit rumit ya, tadi agak bingung, tapi sekarang tinggal gas lagi. Musik.
every day. Smoke weed every day. It's the motherfucking Eagle Double G. Dadah! Terima kasih sudah menonton, semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan kemudahan di dalam segala hal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.